Tafsir Al-Azhar, Quran Surat An-Nisa ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tatamannau ma fadalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin-nisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Dan janganlah kamu mengangan-angan apa yang telah dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu, berlebih dari yang sebagian. Bagi laki-laki akan ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan-perempuan pun akan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonkanlah kepada Allah sebagian dan kurnia-Nya. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah Maha Tahu. Berkata Al-Baihaqi, tali telah dilarang Allah membunuh suatu jiwa. Kemudian itu dilarangnya pula memakan harta dengan menempuh jalan yang salah. Keduanya itu adalah kejahatan dengan perbuatan. Sekarang Allah melanjutkan larangannya pula, jangan berangan-angan. Berangan-angan adalah kesalahan hati. Dan janganlah kamu mengangan-angan apa yang telah dikurniakan Allah kepada sebagian kamu, berlebih dari yang sebagian. Di dalam ayat bertemu kata la tatamannau dari pokok kata tamani, yaitu mengangan-angan atau berhayal, memikirkan kelebihan orang lain, kekayaan orang, ketinggian yang dicapainya. Angan-angan adalah memikirkan hal yang diri sendiri sukar mencapainya. Maka akibat dari angan-angan yang demikian ialah timbulnya dengki dan iri hati kepada orang yang mendapat kelebihan itu. Itulah sebabnya Ibnu Abbas di dalam tafsirnya langsung saja memberi arti tamani atau angan-angan dengan hasad, tegasnya dengki. Berkata Ibnu Abbas seketika menafsirkan ayat ini, janganlah kamu berkata, wahai kiranya aku akan diberi pula harta banyak, nikmat banyak, dan istri cantik seperti si fulan itu. Ibnu Katsir berkata, berangan-angan ialah keinginan hendak mendapat apa yang diingini sebagai suatu keluhan jiwa. Di dalam ayat ini ditegaskan bahwa yang menimbulkan angan-angan yang tidak-tidak itu ialah lantaran melihat kelebihan yang diberikan Allah kepada orang lain. Sebab memang setengah kamu ada beberapa kelebihan dari yang setengah. Apabila seseorang telah silau karena melihat kelebihan yang ada pada orang lain, dia akan ditimpa oleh satu penyakit dalam jiwanya sendiri. Di antaranya ialah penyakit hasyad, benci, umpat, mengomel, baik kepada orang yang diberi Allah kelebihan itu maupun kepada Allah. Lantaran dia telah menghabiskan waktu di dalam berangan-angan, bertamani. Dia pun lalai menyelidiki dalam diri sendiri yang tentu ada pula kelebihan pada dirinya. Kalau dia pandai memupuknya, berangan-angan menyebabkan jiwa dia lebih banyak berkhayal daripada bekerja. Lebih banyak mengeluh melihat kelebihan orang lain, sehingga dirinya sendiri jadi rendah. Padahal kalau dicarinya, niscaya dia akan bertemu di dalam dirinya itu suatu kelebihan yang diberikan pula oleh Allah. Manusia tak ubahnya dengan batu permata mahal yang disimpan Allah, terpendam di dalam bumi, baru akan nyata cahayanya jika telah digosok dengan baik. Sambungan ayat menegaskan lagi, bagi laki-laki akan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Artinya kepada semua laki-laki telah disediakan Allah pembagian, dan pembagian itu akan didapatnya menurut usahanya. Perempuan-perempuan pun demikian pula. Untuk masing-masing perempuan telah disediakan Allah pembagian yang akan didapatnya pembagian itu asal diusahakannya.
Tetapi kalau tidak diusahakan, pembagian itu tidak akan diberikan. Dengan hanya berangan-angan, pembagian akan tetap jauh. Pembagian yang akan didapat lantaran diusahakan itu ialah dalam rangka tugas diri dan pembagian kerja yang telah ditentukan oleh Allah. Perempuan disuruh berusaha sebagaimana laki-laki disuruh berusaha, masing-masing dalam bidangnya. Kita misalnya seorang laki-laki jaya dalam usahanya karena bekerja keras keluar rumah, maka kejayaan itu akan sempurna jika perempuan atau istri yang ada dalam rumah tangga yang telah mereka bangunkan berdua tahu pula akan kewajibannya sebagai istri. Suami bertanggung jawab keluar, istri bertanggung jawab di garis belakang. Pekerjaan laki-laki yang kasar-kasar dan berat-berat, sedang pekerjaan perempuan halus dan rumit. Pekerjaan kasar laki-laki itu tidak akan dapat dilaksanakan oleh perempuan, dan pekerjaan halus perempuan tidak akan dapat dilaksanakan oleh laki-laki. Timbangan yang berat kasar dengan yang ringan halus, itulah keharmonisan rumah tangga. Tak usah si perempuan mengeluh dan berangan-angan supaya dia jadi laki-laki, supaya terlepas dari kewajiban mengandung anak, menyusukan dan mengasuh. Seorang laki-laki pun tidak usah mengeluh karena berat tugasnya, lalu ingin sebagai perempuan. Kalau ditilik dengan saksama, kebanyakan perempuanlah yang kerap kali mengeluh dan merasakan bahwa kewajibannya yang terbesar dan haknya kurang. Lalu dia hendak berlari mengejar ke tengah jalan raya, hendak hidup sebagai laki-laki. Apabila angan-angannya itu diperturutkan, kacaulah susunan dunia ini. Ini adalah gelombang angan-angan yang menyerang perempuan dan laki-laki. Di samping perempuan berangan-angan karena melihat kelebihan laki-laki, ada lagi orang laki-laki sendiri tenggelam dalam angan-angan karena melihat kelebihan perempuan. Misalnya seorang petani yang payah bertanam padi di desa berangan-angan dan iri hati melihat orang kota tidak payah bertani, hanya menerima beras yang telah ditumbuk saja. Karena angan-angan orang petani yang demikian, niscaya timbullah urbanisasi, orang kampung hendak ke kota semua. Akhirnya kampung-kampung dan desa jadi lengang. Akhirnya semua lapar karena tidak ada pertanian lagi. Melihat orang mendapat kekayaan besar atau pangkat yang tinggi, janganlah orang yang tidak mendapat kekayaan atau pangkat itu berangan-angan. Sebab angan-angan akan menimbulkan iri hati. Iri hati akan mengganggu jiwa. Jika jiwa telah terganggu, usaha pun akan terbengkalai. Kalau usaha telah terbengkalai, bagian yang telah disediakan Allah dalam diri sendiri karena diusahakan, tidaklah akan didapat. Yang penting ialah supaya semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, berusaha dan yakin bahwa asal dia berusaha, dia mesti mendapat bagian sekedar usahanya, bagian yang pantas diterimanya. Kita harus tahu bahwasanya kata kaya atau miskin, berpangkat tinggi atau menjadi rakyat jelata dalam barisan orang banyak, semuanya itu hanyalah pembagian pekerjaan yang telah ditentukan Allah. Dan semua pun ada akibat dan risiko. Semua pun ada tanggung jawabnya dan tidak lepas dari kesukaran-kesukarannya. Hal ihwal yang kelihatan megah dari luar sehingga menimbulkan iri hati orang yang melihat. Kalau orang yang melihat dari jauh itu mengalami pula, dia akan tahu betapa pahit getir yang diderita lantaran kedudukan. Sebab itu datanglah tuntunan hidup dari Allah pada ayat ini, bahwasanya Allah memberikan pembagian untuk masing-masing manusia, baik dia laki-laki maupun perempuan, asal berusaha. Usaha bukanlah bermenung, bukan berangan-angan, dan bukan iri hati. Termasuk juga dalam hal ini mengangan-angan orang yang tidak-tidak, yang tak mungkin. Misalnya awak buruk ingin jadi rancak atau cantik.
atau awak tidak cukup pengetahuan, lalu berangan-angan hendak jadi profesor.